Merge-sort. Merge-sort adalah algoritma pengurutan dan efisien menggunakan pendekatan divide and conquer atau bagi dan taklukkan. Algoritma ini membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, menyelesaikannya secara individual, dan menggabungkan solusi untuk mendapatkan solusi akhir. Kita masuk pada cara kerja merge-sort. Pertama, divide atau pemisah. Membagi array menjadi dua bagian sama besar secara rekursif hingga setiap sub-array hanya berisi satu elemen. Sub-array dengan satu elemen dianggap sudah terurut. Yang kedua, chord atau penaklukan. Setiap sub-array diurutkan secara rekursif. Yang ketiga, merge atau penggabungan. Menggabungkan sub-array yang sudah diurutkan menjadi array baru yang lebih besar dalam urutan yang terurut. Proses penggabungan membandingkan elemen dari dua sub-array dan menyusunnya dalam urutan yang benar ke dalam array sementara. Setelah semua elemen ditempatkan dalam array sementara, mereka disalin kembali ke array asli. Baik, di sini kelompok kami mempunyai satu contoh sederhana dari merge-sort dengan penginputan awalnya yaitu 38, 27, 43, 3, 9, 82, dan 10. Untuk cara kerja dari merge-sort yang pertama di sini adalah pemisahan. Pemisahan tahap awal kita membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dengan array-nya di sini ada di baris kedua ada 38, 27, 43, 3, dan bagian keduanya array-nya itu ada 9, 82, dan 10. Lanjut untuk baris ke-3. Itu adalah pemisahan tahap 2 dengan membaginya menjadi 4 bagian. Di sini ada bagian pertama itu 38 dan 27, untuk bagian keduanya itu ada 43 dan 3, lalu bagian ketiganya itu ada 9 dan 82, dan bagian keempatnya itu ada 10. Lanjut ke baris keempat, itu adalah pemisahan tahap ketiga, membaginya menjadi elemen satuan. Jadi ada 27 dan 38. Dan di sini teman-teman kenapa dia ditukar posisikan? Jadi karena merge-sort ini bekerjanya sambil mengurutkan dan sambil membandingkan juga dari urutan yang paling kecil ke besar. Jadi kita bandingkan untuk 38, bagian pertama ini 38 dan 27, yang paling terkecil itu 27, jadi dia yang didahulukan. Begitu juga dengan 43 dan 3, kita bandingkan 3 yang paling kecil, jadi kita mendahulukan 3, 9 dan 82 untuk bagian ketiganya di sini tetap, dan 10 pun demikian tetap. Lanjut untuk baris kelima, yaitu penggabungan tahap pertama. Jadi kita menggabungkan sub kiri dan sub kanan, sub array kiri dan sub array kanan. Di sini untuk sub array kirinya itu 3, 27, 38, 43, lalu sub array kanannya itu ada 9, 10, dan 82. Nah, untuk langkah terakhirnya di sini adalah penggabungan akhir atau hasil akhirnya dengan sub array kirinya dan sub array kanannya kita gabungkan, lalu kita lalu algoritmanya itu akan mengurutkan dari yang paling kecil sampai ke paling besar, lalu akan digabungkan semuanya. Jadi yang paling kecilnya itu dari 3, 9, 10, 27, 38, 43 sampai 82. Nah, ini tidak ada pemisahan lagi. Sudah menggabungkan semuanya. Jadi hasil akhirnya ini adalah 3, 9, 10, 27, 38, 43, dan 82. Yang berikut, kompleksitas waktu merge-sort.
Merge sort ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, base case, terbaik, 0 n log n. Yang kedua, average case, rata-rata, 0 n log n. Yang ketiga, worst case, terburuk, 0 n log n. Penjelasan tentang kompleksitas waktu merge sort adalah 0 n log n untuk kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk, menjadikannya algoritma pengurutan yang sangat efisien dan konsisten dalam berbagai skenario input. Algoritma ini memecahkan array menjadi sub-array yang lebih kecil secara rekursif, lalu menggabungkannya kembali dalam kondisi terurut, yang membutuhkan waktu logaritmik untuk pembagian dan linear untuk penggabungan menghasilkan kinerja keseluruhan 0 n log n. Berikutnya kita masuk dalam kompleksitas ruang merge sort. Membutuhkan memori tambahan sebesar big O(n) untuk proses penggabungan atau merge. Ini adalah inti dari kompleksitas ruang merge sort. Saat dua sublari digabungkan, merge sort memerlukan sebuah larik atau array sementara atau buffer dengan ukuran yang kurang lebih sama. Dengan total ukuran kedua sublari yang digabungkan, jika larik awal memiliki n elemen pada tingkat tertentu dalam proses penggabungan, total ukuran memori sementara yang dibutuhkan akan mendekati n. Oleh karena itu, kompleksitas ruangnya adalah linear atau big O(n). Tidak efisien untuk perangkat dengan memori terbatas. Karena merge sort memerlukan memori tambahan big O(n), ia memakan lebih banyak ruang dibandingkan algoritma pengurutan lain yang bisa dilakukan secara in place, atau misalnya heap sort atau versi queue sort tertentu, yang kompleksitas ruang tambahannya bisa big O1 atau big O long n. Berikutnya, namun tetap stabil dan cocok untuk data besar. Artinya, meskipun boros memori big O(n), ruang tambahan merge sort memiliki keunggulan lain. Stabil, algoritma ini mempertahankan urutan relatif dari elemen-elemen yang nilainya sama. Cocok untuk data besar. Kompleksitas waktu terbaik, rata-rata, dan terburuknya adalah big O(n) long n yang sangat efisien untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Keunggulan waktu ini seringkali sepadan dengan pengorbanan ruang big O(n) untuk sistem yang memori sekundernya, seperti disk, sangat besar dan operasi input-output menjadi bottleneck. Jadi yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari merge sort tersebut. Yang pertama, kompleksitas waktu konsisten O(n log n). Jadi merge sort ini memiliki kompleksitas waktu terbaik rata-rata dan terburuk yang sama, yaitu O(n log n). Ini berarti performanya sangat dapat diprediksi dan efisien, bahkan pada kasus terburuk sekalipun, menjadikannya pilihan yang andal untuk pengurutan data dalam jumlah besar. Yang kemudian ada algoritma stabil. Algoritma ini stabil yang berarti jika ada elemen-elemen yang nilainya sama, urutan relatif mereka dalam daftar asli akan tetap terjaga setelah diurutkan. Ini penting dalam aplikasi tertentu, di mana urutan asli data yang sama nilainya harus dipertahankan. Kemudian ada cocok untuk data besar. Karena kompleksitas waktu yang efisien dan konsisten, merge sort ini sangat cocok untuk mengurutkan kumpulan data yang sangat besar, termasuk data yang tidak muat dalam memori utama atau external sorting. Kemudian ada kekurangan dari merge sort tersebut. Yang pertama, membutuhkan memori tambahan O(n). Merge sort ini memerlukan memori tambahan atau auxiliary space yang sebanding dengan ukuran input O(n). Ini karena proses penggabungan atau merging memerlukan array sementara untuk menyimpan elemen-elemen yang sedang digabungkan.
Untuk data yang sangat besar, kebutuhan memori ini bisa menjadi kendala, yang kemudian ada kurang efisien untuk data kecil. Meskipun sangat efisien untuk data besar, overhead dari operasi rekursif dan alokasi memori tambahan membuat merge sort kurang efisien dibandingkan algoritma lain seperti insertion sort untuk mengurutkan kumpulan data yang sangat kecil, yang kemudian ada implementasi relatif rumit dibanding bubble sort atau insertion sort, yang kemudian struktur rekursif dan proses penggabungannya membuat implementasi merge sort lebih kompleks daripada algoritma pengurutan yang lebih sederhana, seperti bubble sort atau insertion sort.